Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjut diskusi. Kira-kira apa topiknya yang bagus nih? Sok. Sok apa? Sok tahu? Ya, jadi kita mulai dari sok dulu ya. Definisi sok apa? Ayo, satu orang sebut. Definisi dari sok. Banyak definisinya itu. Ayo. Hah? Penurunan perfusi ke jaringan ya. Jadi ya boleh ya, kegagalan sirkulasi atau perfusi ke jaringan-jaringan ya. Ya banyak definisi ya. Ya enggak apa-apa. Tandanya apa? Yang ditandai dengan sesak. Sesak itu ya bisa salah satu. Takikardi, hipotensi, tekanan nadi menyempit. Apa lagi? Akral dingin. Apa? CRT memanjang ya, capillary refill time-nya memanjang. Itu adalah gejalanya shock ya. Jenis shock ada berapa? 4. Apa itu? Hipovolemik, shock kardiogenik, distributif, obstruktif ya. Pintar-pintar ini ya. Langsung lulus ini. Ya, jadi hipovolemik itu semua kondisi pengurangan volume ya, defisit intravaskuler ya. Kalau kardiogenik semua yang menyangkut kegagalan jantungnya dalam pompa. Kalau distributif vasodilatasi pembuluh darah sehingga darah itu banyak beredar di perifer dan kurang kembali ke sentral ya. Kalau obstruktif apanya obstruksi? Aliran balik ya boleh ya. Jadi misalnya kalau ada tension pneumotorak, tekanan intratorak itu tinggi, aliran balik ke jantung terhalang oleh tekanan intratorak itu, tension itu. Saya juga misalnya pada tamponet ya. Jadi kalau ada cairan di perikard, jantungnya sih normal, pompanya bagus, tapi dia tidak bisa memompa karena ada cairan. Sehingga dia kayak bendungan ke belakangnya, jadi susah masuk. Jadi seperti itu obstruksi. Nah, karena ini ya panjang waktunya kalau kita bahas semua ya, jadi kita ke hipovolemik saja dulu ya. Setuju ya? Setuju ya, hipovolemik. Kalau hipovolemik penyebabnya apa? Ya banyak, pokoknya bisa saja misalnya volumenya itu dalam arti volumenya yang keluar, misalnya kalau berdarahan. Mau berdarahan trauma ke, melahirkan ke, operasi ke, pokoknya darah keluar menyebabkan hipovolemik. Bisa juga karena misalnya muntah-muntah kan, muntah, diare, atau kurang makan, itu juga ya. Tapi ada juga hipovolemik, tidak ada yang keluar, tidak muntah, tidak diare, tidak keluar darah. Itu karena apa? Itu banyak contoh-contohnya yang yang mekanismenya itu adalah apa? Translokasi cairan ya, terjadi translokasi cairan dari intravaskuler ke interstisial. Ya. Contoh penyakitnya apa? Banyak. Apa? Luka bakar. Kemarin sudah diskusi luka bakar. Itu terjadi perpindahan cairan itu intravaskuler interstisial. Luka bakar, apalagi? DHF, dengue shock. Pada demam berdarah itu shock. Itu cairannya dari mana ke mana? Intravaskuler ke interstisial. Apalagi? Peritonitis ya, ileus obstruktif ya.
termasuk ya seperti eklamsi juga. Pada eklamsi juga terjadi kerusakan endotel, terjadi hipovolemi relatif juga, meskipun dia hipertensi, tapi dia hipovolemik itu, ya, pada eklamsi. Ada lagi yang lain? Hah? Apa? Hah? Hiperglikemik, betul. Jadi pada DM yang koma diabetik itu terjadi karena apa? Karena peningkatan tekanan osmotik Ya, osmotik di tubulus, ginjal ya. Sehingga dia cairan dari intervaskuler itu dia dia sedot ke tubulus-tubulus, akhirnya keluar menjadi kencing. Jadi kalau orang DM itu sering-sering haus karena memang dia banyak kencing. Pada batas-batas tertentu dia bisa jadi dehidrasi, menjadi hipovolemik, dan menjadi shock. Apa lagi? Ayo, ini penting ya. Jadi penting kita mengetahui mekanismenya hipovolemik ini. Ini hubungannya dengan nanti kita pemberian cairan. Kenapa? Karena cairan yang akan kita berikan itu nanti dia harus mengoreksi defisit intravaskuler dan defisit interseluler. Jadi ada yang hipovolemik, dia defisit intravaskuler, defisit interstisial. Apa? Apa? Misalnya orang yang diare, orang berak-berak itu, dia memang keluar, dia shock, defisit intravaskuler, defisit interstisial. Makanya kalau kamu lihat turgor kulitnya, ya. Tapi sebaliknya misalnya kalau yang DHF, defisit intravaskuler dia ke interstisial. Makanya kalau pemberian cairan yang jenis-jenis yang shifting begini itu harus hati-hati. Memang kita harus agresif melakukan resusitasi, mengisi intravaskuler, tapi dampak dari itu juga kita harus lihat karena dia ke interstisial. Interstisial apa? Terutama ke paru. Maka dia bermanifestasi sebagai udema paru. Sesungguhnya itu terjadi udem di seluruh organ, di ginjal, di otak, tapi yang paling manifestasi cepat dan jelas itu adalah di paru, menjadi udema paru. Nah, tapi ini bukan berarti bahwa jangan dikasih cairan ya, bukan. Tetap kita beri cairan tapi dengan observasi yang ketat. Tetap intravaskuler atau kita isi. Ada satu lagi jenis shock, ini juga ya, shifting juga, tapi dia vasodilatasi. Jadi dia gabungan antara distributif dan hipovolemik. Apa itu? Distributif dan hipovolemik apa? Ayo mikir. Bagus juga kalau kami yang tahu. Kalau saya yang beritahu semua kan. Itu pada shock sepsis ya. Nah, pada sepsis itu patofisiologinya itu adalah terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Kalau ini pembuluh darah seperti begini ya, penampangnya nih normal sekarang. Kalau dia melebar, maka isinya menjadi kurang. Sebenarnya volume totalnya itu cukup. Tapi karena dia berdilatasi, maka dia menjadi hipovolemik. Karena dia menjadi hipovolemi relatif namanya. Tapi satu lagi masalah pada sepsis itu adalah dia dinding pembuluh darahnya itu longgar. Jadi terjadi translokasi cairan juga. Endotelnya itu permeabilitasnya itu menjadi meningkat sehingga dia juga ke interstisial. Jadi makanya pada sepsis itu agak susah. Ya. Nah, jadi yang pada sepsis itu tadi itu ada lagi tambahan. Jadi dia translokasi cairan dan vasodilatasi. Sehingga nanti penanganannya itu beda-beda. Ada yang cairan saja, ada dengan vasokonstriktor. Ya. Bisa ngerti ya? Nah, untuk yang kita sebut tadi hipovolemik, ya
makanya tadi kita mulai diskusi ini dengan memahami patofisiologinya. Jangan sampai semua hipovolemik ini kita perlakukan sama, tergantung penyebabnya. Makanya tadi itu kita lihat ya pada koma diabetik, dehidrasi, hipovolemik. Pada DHF, hipovolemik shock. Ya. Pada peritonitis, hipovolemik shock. Ileus obstruktif, hipovolemik shock. Luka bakar, hipovolemik shock. Shock sepsis juga, hipovolemik juga. Relatif ya, hipovolemik relatif dan shock. Nah, apakah sama penambahan cairannya? Nanti kita lihat diskusikan ya. Nah, kita masuk dulu ke hemoragik. Nah, hemoragik itu gampang, simple. Karena darah keluar. Berarti dia terjadi apa? Defisit volume dan defisit sel-sel darah merah, kan begitu. Berarti kita tinggal melakukan resusitasi, mengisi saja intravaskuler. Nah, untuk yang akut, sebenarnya kita hanya butuh mengisi intravaskuler saja. Ya. Jadi tadi saya lupa ya menjelaskan dulu teori atau prinsip oksigen delivery. Ya. Delivery oksigen itu apa anunya, rumusnya? Delivery oksigen cardio output kali CaO2, konten oksigen. Nah, jadi variabel, ada beberapa variabel situ, tapi yang paling besar peranannya itu adalah CO2, cardio output. Cardio output itu ditentukan oleh stroke volume kali heart rate. Stroke volume ditentukan oleh preload, afterload, dan contractility. Nah, pada konteks shock hemorrhagic ini, maka kita yang penting itu adalah mengisi preloadnya. Yang penting volume intravaskuler itu kita isi, supaya preloadnya naik, stroke volume naik, cardio output naik, delivery oksigennya naik. Plus O2 yang kita jelaskan tadi, terapi oksigen. Ya, CaO2-nya. Jadi kira-kira sederhana itu aja. Jadi tidak mesti misalnya ada orang hemoragik shock langsung cari darah. Tidak mesti. Yang penting itu volume intravaskuler kita isi, ya, naikkan stroke volume, naikkan cardio output dengan cairan saja. Nah, berapa cairannya tergantung kelas perdarahannya kan, berapa. Nah, kelas perdarahannya itu seperti apa tergantung gejala. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, tergantung berapa volume darah yang keluar. Nah, berapa cairan yang masuk, ya itu tadi, kau hitung lagi kembali. Berapa estimasi blood loss-nya. Ya. Dulu memang itu kalau misalnya estimasi blood loss berdasarkan gejala ini kita lihat 1500, berarti kita kasih misalnya kristaloid, kasih 3 kalinya. Ya, tetapi ya untuk yang sekarang ini ya tetap harus dengan monitor yang ketat, dengan titrasi. Ya, titrasi. Misalnya kita berikan 500, tensi lagi. 500, tensi lagi. Karena jangan sampai ini perhitungan kita meleset. Bisa dia menjadi overload atau menjadi tetap hipovolemik. Tapi goalnya itu adalah apa? Ya itu tadi, delivery oksigennya, perfusinya menjadi baik, shocknya menjadi hilang. Yang ditandai dengan apa? Tanda vital yang membaik, tensinya naik, nadinya berkurang, ya. Pucat, bisa saja tetap pucat, hemoglobinnya rendah, tidak masalah. Yang penting cardio outputnya cukup. Transfusi nanti menyusul, karena juga kan tidak mungkin tiba-tiba ada darah itu agak susah. Yang penting dia jangan shock, secepatnya kita resusitasi dengan cairan plus tadi oksigen, ya. Nah, tentang jenis cairan ya terserah kita. Nah, di negeri kita ini kan yang paling banyak itu adalah kristaloid. Ada juga koloid, tapi itu kan harganya mahal dan tidak tersedia. Jadi untuk sementara ini kita pakai kristaloid saja. Oke, jelas ya? Jadi ada perdarahan, ya tentu saja kalau trauma ya prioritasnya itu hentikan perdarahan dulu. Cari sumber perdarahan, hentikan perdarahan, kasih cairan, ya oksigen, kasih cairan, resusitasi, stabilisasi, kemudian definitive care-nya itu terserah nanti yang dokter spesialis yang berikut.
Nah, untuk yang hipovolemik non hemoragik ini tadi, yang itu kita mesti hati-hati. Ya, harus anamnesis betul. Ini masuk, ini shock apa ini? Ya. Ya, kadang-kadang kita waktu misalnya terima pasien di UGD, kita tuh sulit menentukan ini. Ya oke lah, shock kita bisa tahu. Misalnya tensinya 90/60, nadinya 120, nadinya lemah. Kita bingung, umur 60 tahun, ini shock kardiogenik atau hipovolemik? Ya, kita kembali lagi anamnesis, tanda-tanda dan seterusnya. Kalau misalnya orang ini ada riwayat dia jalan capek, sesak, atau ada riwayat penyakit jantung, berarti arahnya ke kardiogenik. Kalau ada riwayat ini misalnya berak-berak, muntah-muntah, atau kembung, dan seterusnya, dia mengarah ke hipovolemik. Tapi ada tanda yang sangat jelas itu, perbedaan antara hipovolemik dan kardiogenik. Apa? Tensi sama-sama hipotensi. Takikardi sama-sama takikardi. Udem. Ya, kadang-kadang sih kalau orang shock kardiogenik ada udem. Tapi yang hipovolemik juga ada juga orang udem. Kalau kebetulan dia DM atau DHF justru udem. Apa? Kalau hipovolemik kan berarti volume darahnya kurang kan? Kalau volume darah kurang, manifestasi klinisnya apa yang bisa kita lihat? Apa? Nadi lemah. Kardiogenik juga nadinya lemah sama-sama, tapi pada kardiogenik itu volume tidak kurang. Mukosa kering. Kalau kebetulan dia diare pas dapat, kalau tidak diare pasiennya? Apa? Mata cekung, pucat. Kalau kebetulan tidak berdarah, bukan diare, tidak mata cekung, tidak cekung dia. Kalau kamu dapat kayak peritonitis itu agak susah. Volume darah bisa dilihat apa? Bahwa dia berisi atau tidak? Dilihat. Coba kau lihat semua tanganmu. Pucat. Apa? CRT, bukan dilihat CRT, itu diperiksa. Apa? Bah, susah kamu ini. Vena. Biasa pasang impus toh? Kalau susah dipasang impus artinya apa? Kolaps. Kolaps karena hipovolemik. Kalau untuk lihat itu vena berisi atau tidak, di mana paling bagus dilihat? Hah? Telapak tangan. Sini. Jadi kalau DVS-nya tinggi, tekanan vena jugularnya tinggi, dia ke arah mana? Jantung, kardiogenik kan gampang. Kalau dia kolaps, pasti hipovolemik, kan gampang. Ya, jelas ya? Karena ini bahaya, yang sampai kardiogenik kamu guyur. Atau hipovolemik, kau tidak guyur, dikira jantung. Ya, itu juga susah. Tapi ini hanya bersifat diskusi kita aja ya, bisa benar bisa tidak. Tapi itu arah yang perlu dipertimbangkan. Nah, kita kembali tadi yang ke hipovolemik, resusitasi cairan. Nah, pemberian cairan itu tadi, itu memang secara umum, kalau dia dehidrasi misalnya itu ada ya, derajat dehidrasi hitung aja, sekian defisitnya. Tapi kalau macam peritonitis, ileus, atau DHF, atau sepsis itu agak susah kita. Harus menggunakan otak. Memperhitungkan ini kecukupan cairan yang kita berikan dengan proses penyakit. Ya. Nah, khusus untuk sepsis, kalau misalnya jelas pasien ini sepsis, demam, infeksi, ada infeksi sepsis, itu harus hati-hati. Meskipun dia hipovolemik, tapi itu sebenarnya relatif. Volume cairan yang ada dalam pembuluh darahnya sebenarnya cukup. Apakah dia pembatasan cairan? Tidak juga. Tetap dalam tahap-tahap awal itu kita beri cairan, tapi dengan pengawasan yang ketat. Nah, karena dia vasodilatasi, maka dia diberikan vasokonstriktor. Nah, untuk kita di ruangan, sebaiknya jangan diberikan. Kamu konsumsi saja masuk di ICU. Yang penting kamu tahu bahwa
pada sepsis ini itu perlu vasoaktif, vasokonstriktor, perlu monitoring yang ketat dan pemberian obatnya itu secara titrasi pakai sirim pump, ya. Nah, untuk pengetahuan dasar kita tentang hipovolemia secara umum, ya berikan aja cairan. Kalau kamu susah ini berapa mau dikasih, berapa lama, jenis cairannya apa, kamu titrasi saja. Secara umum itu hampir semuanya itu diberikan kristaloid. Tidak ada yang kontraindikasi kristaloid. Kemudian kecepatannya dan seberapa banyak itu lebih baik kita monitoring ketat saja. Misalnya kasih 500, periksa lagi. Meningkat nggak ini? Kalau kurang ya tambah lagi. Nah, tentu kita dengan monitoring yang kita khawatirkan itu adalah udema paru. Tapi jangan udema paru ini yang menghalangi kita tidak memberikan cairan, ketakutan tentang udema paru yang belum tentu terjadi. Kita takut. Nah, jadi memang ini agak susah saya jelaskan. Karena kenapa? Ya, ilmu kedokteran ini seni. Ya. Kedokteran ini bukan, kalau saya sih bukan ilmu pasti. Bukan ilmu pasti, bukan juga. Tapi suatu seni mengelola pasien. Berdasarkan tadi itu, gejala yang ada pasien, berdasarkan asesmen kita, klinis, pemeriksaan penunjang. Nah, sekarang bagaimana melakukan resusitasi itu, itulah seninya. Pilihan cairannya, berapa yang diberikan, berapa lama, teknik pemberiannya, itu semua yang perlu kita pelajari dengan satu pengalaman. Nah, seperti saya ini, ya itulah pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan ke semua junior-junior. Ya, kalau baca sama-sama kita bisa baca. Tapi kalau pengalaman ya tidak bisa. Tetap harus dijalani. Ya. Ada pertanyaan? Yang penting sebenarnya itu dalam kita adalah monitoring dalam kecukupan cairan itu adalah bagaimana respon pasien ini terhadap cairan yang kita berikan. Memang ada teknik-teknik untuk menilai respon pasien. Misalnya tensi, nadi, kesadaran, produksi urin. Bisa juga dengan misalnya pasif leg rising. Jadi kalau misalnya pasien itu kakinya lurus begini, terlentang, itu kan kita bisa angkat kakinya dengan asumsi kalau kita angkat kakinya, cairan yang darah yang ada di kaki pindah ke badan 300 sampai 500. Kalau misalnya kita angkat kakinya ini, tensi naik, berarti masih bisa diisi. Kan kadang-kadang kita agak susah ini menentukan apakah masih bisa diisi nih. Karena kan ingat Frank Starling ya, hukum Frank Starling. Jadi kontraksi jantung itu berbanding lurus dengan cairan yang kita berikan. Kalau semakin banyak cairan, kontraksinya semakin bagus. Tapi pada batas-batas tertentu, kontraksinya ini menjadi datar. Tidak bisa lagi menerima cairan. Nah, kalau dikasih lagi berlebihan, kontraksinya menurun. Bisa ditambah hipotensi lagi, shock kembali. Shock karena beban jantung yang berlebihan. Nah, makanya untuk tahu di mana dia tadi garis datar itu, antara dari curam ke datar itu dengan passive leg rising itu tadi. Kalau kita angkat tensinya naik, berarti masih bisa diisi itu. Jadi kalau kita angkat kakinya, kemudian tensinya tidak naik-naik, berarti percuma kita kasih cairan. Ya, atau ya kalau sekarang ini bisa pakai USG. USG itu bisa diperiksa itu vena cava di sini. Vena cava inferior dilihat masih kempes enggak? Kalau kempes berarti masih bisa diisi cairan. Tapi dengan syarat itu tadi, mekanismenya yang kita lihat. Tapi kalau misalnya dia translokasi cairan itu menjadi percuma. Ya, atau karena vasodilatasi. Itu beda. Ya. Ada juga kalau di di ICU itu bisa juga nilai dengan echo. Jadi diisi cairan, kemudian kita echo, kita lihat performa jantung itu. Kalau kontraksinya membaik, berarti ini cairan respon dan seterusnya. Atau yang biasa kamu lihat pasang vena sentral. Ya, nanti kalau kamu ambil spesialis ya, nanti ada vena sentral kita ukur. Ini vena sentralnya naik enggak? CPP-nya naik enggak? Ya. Oke, saya kira itu saja ya. Sekedar gambaran umum untuk resusitasi cairan.